warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Teacher Mala. Kakak, kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis karangan. Dan kakak juga sudah menyebutkan jenis-jenis karangan itu ada apa saja. Nah, teacher ingin bertanya kepada kakak, karangan yang berisi tentang laporan hasil pengamatan itu termasuk jenis karangan apa ya? Laporan hasil pengamatan berarti kita mengamati sesuatu, berarti ada yang terjadi, betul-betul ada nih sesuatu yang sedang terjadi, misal. Nah, itu berarti termasuk jenis karangan apa? Ya, jenis karangan non-fiksi. Itu yang akan teacher bahas hari ini berkaitan dengan laporan hasil pengamatan. Teacher, laporan hasil pengamatan itu apa sih? Laporan hasil pengamatan itu kakak adalah tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan secara langsung dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Itu adalah laporan hasil pengamatan. Teacher, berarti menuliskan laporan hasil pengamatan itu dilakukan setelah melakukan pengamatan ya? Ayo, kita melakukan pengamatan terlebih dahulu, baru menuliskan laporan hasil pengamatannya, atau kita menulis laporan hasil pengamatan terlebih dahulu, baru melakukan pengamatan? Yang mana ya kakak? Ya, tentunya kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan pengamatan, baru deh kita melakukan membuat laporannya. Kita menuliskan laporan hasil pengamatannya. Dan berikut ini adalah bagian-bagian dalam menuliskan laporan hasil pengamatan. Yang pertama, kita tuliskan nama pengamat. Kedua, lokasi pengamatan. Ketiga, waktu pengamatan. Keempat, objek pengamatan. Dan yang terakhir adalah hasil pengamatan. Teacher jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, nama pengamat. Di bagian ini diisi apa teacher? Di bagian ini silakan kakak tuliskan nama dari siapa yang melakukan pengamatan. Teacher ambil contoh, ada kakak Meilina yang sedang melakukan pengamatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Kotak yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman nomor 13 Surabaya. Nah, berarti siapa yang melakukan pengamatan di sini? Kakak Meilina. Selanjutnya adalah lokasi pengamatan. Di bagian ini silahkan kakak tuliskan di mana tempat kakak melakukan pengamatan. Kita ambil contoh yang kakak Melina tadi ya. Berarti di mana lokasi pengamatannya? Di Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Kotak di Jalan Panglima Sudirman nomor 13 Surabaya. Dan berikutnya adalah waktu pengamatan. Di bagian ini silakan kakak tuliskan kapan kakak melakukan pengamatan. Kita ambil contohnya misal pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pada pukul 8.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Kita tuliskan di waktu pengamatannya. Bagian yang berikutnya adalah objek pengamatan. Objek pengamatan itu sendiri kan sesuatu yang diamati. Jadi kita ambil contoh yang dilakukan oleh kakak Melina tadi. Berarti objek pengamatannya apa? Objek pengamatannya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Kotak itu sendiri. Jadi kita tuliskan objek pengamatannya Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Kotak. Yang terakhir adalah hasil pengamatan. Di bagian ini, silakan kakak tuliskan informasi yang telah kakak dapatkan dari hasil pengamatannya. Jadi, ketika kakak melakukan pengamatan, kakak bisa sembari mencatat tentang apa yang terjadi dengan objek yang sedang kakak amati tersebut. Dan berikut ini adalah contoh laporan hasil pengamatan. Di sini kakak bisa lihat nama pengamatnya Meilina. Objek pengamatannya Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Kotak. Kemudian lokasi pengamatannya di RSUD Pondok Kotak, Jalan Panglima Sudirman nomor 13 Surabaya. Dengan waktu pengamatan pada hari Sabtu 25 Juli 2020. Apabila kakak ingin menambahkan pukul berapa kakak melakukan pengamatan, boleh ditambahkan. Kemudian di sini hasil pengamatannya terdiri atas beberapa paragraf.
sesuai dengan jawaban-jawaban yang didapatkan dari pengamatan ya Kak. Jadi sebelum Kakak melakukan pengamatan, silahkan persiapkan hal-hal apa yang akan Kakak temukan dari pengamatan yang akan dilakukan tersebut. Jadi bagaimana Kakak? Apakah sudah paham? Apabila Kakak mendapati kesulitan, Kakak boleh tanyakan kepada teacher ya. Salam semangat Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.